Wacana koalisi partai politik jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Menyeruak seiring gimik politik para elit yang belakangan rajin melakukan silaturahmi politik. Meski sudah saling bertemu dan mempertontonkan keakraban, semua masih sebatas kemungkinan. Elit partai terlihat rajin bertemu dan bertamu. Silaturahmi politik ini kuat dugaan bagian dari upaya menggalang kekuatan. Setelah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem berjumpa dan membuka kemungkinan berkoalisi, menyusul sehari kemudian anjang sana Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Nasdem yang kembali bertemu untuk ketiga kalinya. Seperti masih malu-malu mau, mereka juga menyebut hal yang sama, kompak, belum ingin terburu-buru berkoalisi. Partai Nasdem menjadi yang paling banyak mendapat kunjungan. Dalam waktu berdekatan, Surya Paloh secara maraton menerima kunjungan dari sejumlah ketua umum dan elit partai. Sementara AHY menjadi yang paling rajin keluar markasnya, bertamu dalam silaturahmi 360 derajat. AHY pun meneruskan petualangannya dengan menyambangi Kertanegara. Ketua Umum Demokrat dan Ketua Umum Gerindra bertemu malam ini. Pertemuan AHY dan Prabowo menyusul penjajakan yang dilakukan sebelumnya oleh Muhaimin Iskandar. Menariknya, PKB dan Gerindra bertemu setelah sebelumnya PKB PDKT dengan PKS. Walau semua terlihat mesra, koalisi belumlah benar-benar final. Perjodohan antar partai tidak lepas dari siapa yang mereka akan usung nanti menjadi capres dan cawapres. Hanya dengan kesamaan itulah koalisi jadi. Jika tidak ada kesepahaman dan kesetaraan itu, koalisi hanya akan layu sebelum berkembang. Itu pula yang mendasari strategi politik PDI Perjuangan. Mereka baru akan melakukan komunikasi antar partai politik. Sebagai partai yang sebetulnya bisa mengusung capres sendiri, PDI tetap membuka peluang untuk kerjasama dengan partai lain, sekalipun tidak untuk PKS dan Demokrat. Sejumlah partai politik terlihat tengah menggalang kekuatan, saling menyambangi satu sama lain. Terus lirik kiri kanan, sangat dinamis seolah tak ingin terbaca dengan siapa sebetulnya mereka akan bersama. Semua masih harus dibaca dan diterka kemana sebetulnya arah mereka. Ya, saling bertemu, saling bertamu. Sebenarnya apa yang sedang diburu oleh masing-masing? Ya pemirsa, di tengah manuver partai politik yang sudah mulai menghangat belakangan ini, kira-kira seberapa banyak kemungkinan jumlah kubu yang akan terbentuk di pemilu 2024 atau akan mengulang kembali pemilu di tahun 2019 yang hanya melahirkan dua pasangan saja? Ya pemirsa, beredar video bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada sholat Jumat hari ini mereka bersama. Dan dalam potongan video tersebut hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. AHY pemirsa yang mengenakan baju batik bertemu dengan Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja putih dan berpeci. Keduanya nampak bercakap-cakap sangat akrab. AHY pun sempat menanyakan kepada Ganjar terkait dengan pelaksanaan rapat kerja nasional dari PDIP yang baru saja selesai. Menariknya, dalam video ini pemirsa, Anda juga bisa melihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang baru saja keluar dari masjid. Namun tampaknya JK tak ikut berbicara dengan AHY maupun juga dengan Ganjar. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pertemuan tersebut berlangsung secara kebetulan saja dan memang tidak disengaja. Dan sebelum ada pertemuan lanjutan keduanya dalam waktu dekat. Sementara pihak Ganjar sendiri belum merespon soal pertemuan dengan AHY selepas sholat Jumat tersebut. Apakah memang disengaja atau memang hanya kebetulan? Iya, alhamdulillah. Makan dulu kita. Iya.
Ya pemirsa, Rakernas PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta resmi ditutup kemarin. Sempat diprediksi akan memberikan kejutan, namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri nyatanya masih menyembunyikan nama calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Megawati pun meminta kepada masyarakat untuk menunggu. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Makanya sudahlah, tunggulah. Kalau saya, ya nggak mungkin dong. Dari mulut saya nggak akan keluar nanti siapa yang mau saya jadikan gitu loh. Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan pemirsa Puan Maharani mengatakan partainya telah siap untuk menjajaki kerjasama ataupun koalisi. Puan mengaku telah diminta oleh Megawati untuk bersilaturahmi dengan partai lain. Setelah Rakernas, PDIP akan mulai untuk melakukan silaturahmi. Puan Maharani pun diminta oleh Megawati untuk bisa ikut menjajaki kerjasama dengan partai lain. PDIP menyebutkan dirinya bukan tidak mau bekerja sama jika sejauh ini menjadi partai yang belum menjalin komunikasi dengan partai lain. Puan Maharani menegaskan silaturahmi antar partai wajib dilakukan dan menurutnya sejumlah partai telah meminta untuk bertemu dengan Megawati namun tertunda karena pandemi COVID-19. Sementara itu pemirsa, Demokrat dan juga Nasdem menyatakan keduanya belum mau tergesa-gesa untuk membicarakan kaitannya dengan koalisi. Walau pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin itu merupakan pertemuan kali ketiga. Bersama sejumlah pengurus Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Gedung Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat. Rombongan petinggi Partai Demokrat ini disambut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan pengurus Partai Nasdem lainnya. Mereka langsung masuk ke Gedung Nasdem untuk mengadakan pertemuan. Usai pertemuan yang berlangsung lebih dari 2 jam, kedua pimpinan partai politik menyatakan pertemuan berlangsung akrab karena komunikasi politik antara kedua partai sudah lama terjalin. Bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami, barangkali ide-ide yang ada, tentu di dalam seluruh aspek kehidupan yang ada dalam keseharian kehidupan kita pada negeri yang kita sayang ini. Partai Nasdem adalah partai yang merdeka dalam arti memiliki independensi dan juga mekanisme yang tentu harus dihormati oleh siapapun. Kami juga demikian, oleh karena itu maka dari awal kami sepakat tidak harus pagi-pagi membicarakan komposisi A dan B karena itu membuat saling mengunci satu sama lain, sedangkan kami enjoy betul karena kami benar-benar berbicara bagaimana membangun ruang kebersamaan dulu. Nah ini yang lebih penting dibandingkan kita pagi-pagi harus mengunci satu sama lain. Dan saya... Ya, terus melakukan silaturahmi, terus menjajaki koalisi, itulah yang dilakukan oleh elit partai politik belakangan ini pemirsa. Setelah kemarin bertemu dengan Surya Paloh, malam ini AHY bertemu dengan Prabowo Subianto. Adakah kira-kira hal istimewa atau hal spesial hingga membawa pada kemungkinan koalisi antara kedua partai ini atau hanya sekedar menjadi perjumpaan biasa karena tidak ada kata yang sama? Sudah hadir pemirsa tentu saja di studio, tadi kita sudah berbincang dengan Pangi Syarwi Caniago dan juga sudah bergabung pada malam hari ini melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Henry Satrio pada malam hari ini. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam Mas Henry, di-unmute terlebih dahulu supaya kita semua bisa mendengar. Selamat malam Mbak Rizka. Baik Mas Henry. Bang Pangi, selamat malam. Malam. Saya grogi Mbak Rizka.
Grogi karena kami berdua atau grogi karena pertemuan ini AHY dengan Prabowo, Mas Henry? Ya, pertemuan-pertemuan ini drama politik yang luar biasa melelahkan sebetulnya buat rakyat ya, karena mereka bertemu, berjumpa, bicara, kemudian rakyat menebak-nebak. Wabil khusus teman-teman wartawan yang luar biasa tidak henti-hentinya memberikan liputan dan informasi kepada masyarakat. Sebetulnya kan kalau koalisi itu terjadi minimal setidaknya 1 dari 3 prasyarat itu terpenuhi, maka terjadilah koalisi. Yang pertama kesamaan ide ya, atau ideologi, atau kemudian kesamaan tokoh yang akan didorong ke pencapresan. Kemudian atau yang ketiga ini ada dorongan atau tidak adanya gesekan antar konstituen. Nah biasanya kalau 3 hal itu salah satu saja terjadi, itu bisa lah koalisi itu terjadi. Nah kalau kemudian Demokrat dan Gerindra atau Pak Prabowo dengan Mas AHY, ini menurut saya 2 ini terpenuhi lah ide dan kemudian tidak ada gesekan antar konstituen. Kalau capres yang akan didorong kan ini dua-duanya calon presiden di parpolnya masing-masing. Hanya saja kita tidak bisa melihat sebuah kejadian politik hanya tunggal, Mbak Rizka, tapi harus kita lihat kejadian sebelumnya adalah adanya pertemuan antara Pak SBY dengan Surya Paloh, kemudian AHY dengan Surya Paloh, dan Prabowo dengan Surya Paloh. Saya yakin betul bahwa pertemuan ini pasti ada kaitan dan hubungannya dengan pertemuan sebelumnya. Mungkin saja pidato Pak Prabowo pada saat usai mengunjungi Surya Paloh yang mengatakan bahwa tiket tidak harus saya, tapi saya bisa memberikan tiket kepada putra terbaik, itu juga akan menjadi salah satu perbincangan hari ini. Mungkin saja Nasdem, Demokrat, Gerindra, atau PKS menjadi satu barisan penting gitu ya, plus mungkin Caimin. Karena kalau memang tidak diatur komposisi sekarang, bisa saja nanti Gerindra tidak mendapatkan teman koalisi yang menyebabkan akhirnya Pak Prabowo pun tidak bisa maju. Sebetulnya kalau di Jawa, di posisi Pak Prabowo ini sebetulnya di pangku mati juga. Jadi artinya menunggu pinangan ya orang lain untuk bisa maju ke perhelatan Pilpres sebagai calon presiden yang ketiga kali berturut-turut. Nah, problemnya adalah tidak mudah bagi seorang Prabowo untuk menemukan mitra koalisi dengan posisi dia yang terus-terusan menjadi pecundang atau kalah gitu ya, sehingga biasanya rakyat Indonesia sulit sekali memilih orang atau tim yang sering sekali kalah. Makanya mungkin hal itu juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Mungkin dia bisa mendapatkan koalisi di awal sehingga langkahnya dia membesarkan Partai Gerindra menjadi terwujud gitu. Jadi kalau dia nggak maju, memang yang rugi Partai Gerindra sebetulnya, Mbak Rizka. Di awal Anda sempat mengatakan ini adalah sebuah drama sebenarnya. Tadi Mas Panggi juga mendengarkan drama politik begitu ya. Tapi kalau kita bicara kaitannya dengan warawiri yang dilakukan oleh partai politik gitu ya, warawiri untuk silaturahmi begitu. Kalau kita lihat di Partai Demokrat sendiri, di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Nasdem adalah partai yang paling banyak begitu ya untuk menerima kunjungan dari partai-partai lain. Sementara Demokrat sendiri adalah AHY khususnya paling rajin untuk keluar kandang dan juga mengunjungi partai-partai lain. Apa sebenarnya yang dicari sama Demokrat, Mas Henry? Ya, Mas AHY ketum yang paling muda dibandingkan ketum-ketum parpol yang lain. Jadi memang sudah seyogianya beliau yang keluar menghampiri atau sowan kepada yang lebih senior. Ini sebuah adab politik yang baik sekali dan bagus sekali yang dipertontonkan oleh AHY, Mbak Rizka. Artinya wajar saja begitu ya kalau menurut Anda, Mas Henry? Sangat wajar sekali. Saya ingin melanjutkan ke Mas Panggi. Tadi Anda bilang cukup aktif sebenarnya partai politik ini untuk gencar begitu ya melakukan proses silaturahmi yang memang sekarang memang sudah dilakukan, termasuk juga yang dilakukan oleh AHY. Kalau Mas Henry mengatakan wajar saja kalau AHY memang keluar kandang untuk bersilaturahmi sebenarnya. Ya begini Mbak Rizka, pertama adalah kenapa paling sering Partai Demokrat untuk berkunjung ya silaturahmi politik, karena Demokrat itu tidak mau mengulangi hal yang sama yang pernah terjadi pada waktu itu. Mau gabung, ayo, nggak gabung ya silakan gitu. Nah ini kan momentum ini yang mungkin ada trauma 2019. Jadi akhirnya ya udah dorong aja, masuk aja, tetapi tidak menjadi penentu.
Mungkin itu yang membuat kenapa AHY dan Partai Demokrat sangat intensif melakukan kunjungan itu. Sementara di sisi lain, saya memahami bagaimana Nasdem itu hari ini menjadi seksi. Artinya gadis seksi yang banyak dikunjungi oleh semua partai politik. Karena menurut saya ada 3 poros partai yang kuat hari ini. PDIP, kemudian poros Nasdem, dan termasuk adalah Golkar. Gerindra mungkin masuk nanti ke porosnya PDIP. Nah ini poros yang bangunannya sangat diperhitungkan sampai sekarang. Saya lihat mereka bisa tidak mengatakan saya memimpin koalisi, enggak, tetapi mereka tetap menjadi yang kedua begini, bangunan koalisi Mbak Rizka hari ini adalah banyak, apakah pertama adalah catch all party itu bahwa ideologis programatik, atau yang match all party basisnya adalah transaksional, populis, dan pragmatis. Itu bangunan koalisi kita cenderung kemana nanti. Nah, kalau kita bicara tentang data empirik misalnya, data empirik adalah hasil preferensi elektoral. Artinya ada 3 nama, selalu bicara Ganjar, selalu bicara Anies, selalu bicara Prabowo. Dan cawapresnya yang kemudian punya modal racikan elektoral yang cukup ada bicara Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada AHY, dan seterusnya dan seterusnya. Itu empirik objektif. Tetapi kalau kita masuk ke intersubjektif, ini cocok nggak, klik nggak? Nah, maka saya bicara tentang Prabowo Puan, kalau disimulasikan itu sangat nggak cocok gitu, karena PDIP tidak akan mau bunuh diri, karena PDIP partai nomor 1, masa jadi cawapres positioningnya gitu. Pastinya itu nggak klik. Di situ yang membuat Gerindra juga harus intens juga untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain, karena ini ada kemungkinan nggak connect gitu. Tetapi ada yang menarik, ini belum pernah ada pengamat lain ngomong, simulasi yang menurut saya lebih berkelas, yaitu adalah soal Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo ini nggak pernah dibahas banyak orang. Dan artinya apakah mau Pak Prabowo menjadi cawapres? Buktinya menteri mau. Kalau kemudian kita bicara tentang Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, itu selesai sama Pak Prabowo. Karena positioningnya itu segmen Gerindranya ada, mesinnya aja ada, dan ceruk segmen pemilih juga beda. Dan tetap mereka adalah partai yang kalau kita lihat politik alirannya, platform ideologisnya adalah nasionalis sekuler. Dan itu sangat kuat sekali gitu. Prabowo sebagai cawapresnya dan Ganjar sebagai capresnya, dan ini juga sudah terkoneksi. Apakah Puan mau mengalah? Ya, persoalannya adalah Ibu Mega untuk dirinya saja waktu 2019, karena ada realitas preferensi elektoral, walaupun Bu Mega mengatakan Anda jangan terlalu kepercayaan, pede banget, elektabilitas tinggi tidak menjadi rujukan, banyak duit, jangan mentang-mentang banyak duit bisa beli partai. Oh tidak, kita adalah partai ideologis, harus mengakar di partai, nggak bisa jangan modal populis saja, populer nggak bisa. Tetapi koneksinya partai yang paling dipercaya oleh PDIP sampai sejauh ini adalah Gerindra. Makanya kemudian kalau Pak Prabowo ingin menang, maksudnya jadi cawapres, mau nggak? Itu paling koneksinya paling menarik. Nah, sebelum kita bicara jauh gitu ya kaitannya dengan koneksi dan juga simulasi-simulasi yang tadi Anda sampaikan, kalau Anda membaca pada malam hari ini, mungkinkah ada hasil akhir sebenarnya dari pertemuan kedua ketua umum partai ini? Enggak ada. Karena selalu kantong nama itu nggak muncul keluar. Itu Rakernas juga begitu. Karena apa yang dibilang tadi oleh Demokrat mungkin juga mengatakan tidak mau mengunci jauh-jauh hari komunikasi itu. Karena kalau bicara koalisi sudah mengunci dengan kandidasi, itu kan akan merumitkan peta ini. Maka kita bicara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini chemistry-nya kan udah lama, PDKT yang sudah cinta segitiga, yang hampir tinggal meminang kan. Tapi kandidasi itu nggak mau jauh-jauh hari. Apalagi setahu saya dari data, boleh dikoreksi, Ibu Mega memutus Pak Jokowi itu adalah bulan Juni. Itu hampir 4 bulan sebelum Pilpres. Ini 2 tahun gitu. Jadi kalau kemudian PKS dengan Demokrat itu chemistry-nya mungkin udah cocok-cocok saja. Apalagi sudah bersama di luar pemerintah. Apalagi kemudian mereka punya jagoan yang namanya partai yang mereka andalkan, Nasdem. Karena ketika dibenturkan perlawanan head to head atau bertarung antara PDIP dengan Nasdem, ini cakep banget. Artinya politik identitas, kemudian goreng-menggoreng pada polarisasi itu terhenti. Karena gimana mengatakan nasionalis sekuler diusung oleh PDIP, misalnya Anies tadi dengan Prabowo, maksud saya. Kemudian bicara Ganjar dengan Prabowo diusung oleh PDIP nasionalis sekuler. Kemudian ada Anies AHY yang diusung oleh partai nasionalis juga, partai kiri sekuler juga. Itu kan akan kemudian agak kesulitan kita bicara tentang politik identitas gitu, polarisasi. Dan itu kalau kemudian ada koalisi Indonesia Bersatu, itu bisa saja ada calon lain misalnya. Tetapi ini sangat berkelas menurut saya. Dan kenapa ini terlalu panas mesin ini cepat koalisi? Karena lapangan tidak datar. Kalau dulu lapangan datar,
ada lagi incumbent gitu. Nah sekarang lapangannya sudah datar. Kalau dulu nggak datar, lapangan datar ini artinya semuanya sudah mulai mengambil ancang-ancang. Oke, dan kita sudah mulai dipertunjukkan dengan pertunjukan politik begitu ya sejak awal sebenarnya. Iya, terlalu reaksioner cepat. Bahkan Bu Mega bilang kita nggak perlu gerasak gerusuk. Oke. Tapi Bu Mega sudah terukur, punya kalkulasi. Dia bilang perlu istilahnya itu apa, kontemplasi, agak tenang sedikit. Kenapa harus terburu-buru? Toh nanti aku umpeten supaya penasaran. Enggak tahu umpetennya injury time last minute, kita nggak tahu. Mas Ganjar digantung ibarat cinta. Ini kalau Demokrat dari PKS Nasdem udah PDKT cinta segitiga. Ini dia umpetennya nggak tahu injury time kapan. Sementara yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu sudah siap menunggu Mas Ganjar. Kemudian Nasdem pun sudah mengumumkan ada Ganjar. Gitu. Nah, yang sudah terlihat sebenarnya di masyarakat adalah satu koalisi begitu ya, koalisi Indonesia Bersatu yang memang dibentuk oleh Golkar, P3 dan juga PAN gitu yang sudah saklek begitu sepertinya. PKB dan juga Gerindra masih menemukan kecocokan begitu kan di antara keduanya sebenarnya. Tapi apakah memang bisa saling meminang di satu sama lain, itu yang memang belum terjawab sampai saat ini. Mas Henry, dari prediksi Anda atau bayangan Anda kira-kira untuk menuju ke 2014 akan ada berapa koalisi begitu ya? Boleh dijawab nanti ya Mas Henry ya. Kita akan kembali di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami tentu saja di MNC News Prime sesaat lagi.